Peradaban di bumi itu unik karena selalu diriset setiap 100 tahunan sekali. Ini adalah data-data yang didapatkan dari sejarah. Jika kita tarik sejarah selama 1 milenium ke belakang, akan diketahui bahwa ternyata setiap 100 tahunan sekali, peradaban di bumi selalu mengalami riset. Dan riset ini sepanjang sejarah selalu diawali dengan perang besar yang melibatkan setidaknya 2 atau lebih peradaban besar di zaman itu. Ini ternyata juga pernah menjadi sebuah studi khusus dalam Journal of Future Studies. Dalam sebuah artikel yang dipublikasikan yang berjudul Ukraine War and Historical War Cycles, Was It to be Expected? Exploring the Futures of the War in Ukraine Through Historical War Cycles, terdapat sebuah studi bahwa perang Rusia-Ukraina yang kembali pecah setelah pandemi COVID kemarin ternyata sudah mulai memasuki fase-fase perang besar setiap 100 tahunan sekali. Setelah perang selesai, maka dunia akan diriset. Tatanan dunia baru akan berlaku dan mengikuti aturan main peradaban atau negara yang memenangkan peperangan. Dan uniknya, sebelum perang besar terjadi, selalu ada konflik kepentingan antara dua bangsa besar yang sangat berkaitan dengan ekonomi. Sekarang, perang dagang antara China dengan Amerika Serikat sudah terjadi. Great Reset 2030 juga menjadi isu yang sekarang hangat dibicarakan. 2030 sampai 2040 mendatang diprediksi akan terjadi krisis-krisis kecil yang semuanya ditujukan untuk menuju puncak dari siklus 100 tahunan tersebut. Dan di masa-masa sekarang inilah Satrio Piningit bermunculan untuk memimpin masyarakat Nusantara menuju ke sebuah zaman baru. Apakah kamu termasuk Satrio Piningit yang dimaksud? Kita akan bahas ciri-cirinya selengkapnya setelah informasi penting yang satu ini. Setiap krisis selalu memicu kemunculan bentuk kesadaran yang baru. Di 2025 ini adalah akhir dari sebuah siklus dalam numerologi. Makanya jangan heran kalau sekarang karma itu dibayar dengan cepat dan kita dipaksa untuk meninggalkan pola karma buruk kita supaya kesadaran meningkat. Jika manusia bisa melepaskan diri dari pola karma buruk, maka manusia bisa memiliki karma baru yang baik. Bahkan bisa membawa kehidupan menuju keberuntungan dan juga keberlimpahan. 2025 ini adalah waktu yang tepat untuk menguasai hukum karma dan melepaskan diri dari pola-pola karma buruk. Kita akan pelajari bersama di online kelas akhir bulan ini dengan tema Rahasia Karma, Keberlimpahan, dan Keberuntungan. Di sini juga sudah dilengkapi dengan panduan meditasi dan juga hipnoterapi yang sudah saya sesuaikan untuk kebutuhan kalian merubah karma buruk menjadi karma baik. Sayangnya saya belum tentu loh bikin online kelas begini lagi, makanya mumpung masih ada, segera daftarkan diri kalian. Klik link yang ada di deskripsi atau hubungi nomor WhatsApp admin yang ada di deskripsi untuk mendaftar sekarang juga. Dan pastikan kalian segera mendaftar sekarang karena kuota kelas ini dibatasi. Sampai ketemu di kelas. Sejarah perang dan riset peradaban setiap 100 tahunan sebenarnya adalah timeline yang dicetuskan oleh sejarawan-sejarawan barat untuk menggambarkan bagaimana peradaban barat saat itu selalu mengalami riset setiap kurang lebih 100 tahunan sekali. Ketika barat mengalami riset, maka ini juga berpengaruh terhadap apa yang terjadi pada peradaban-peradaban lain di bumi. Sebab saat itu peradaban barat merupakan peradaban yang sangat besar dan salah satu yang paling maju sepanjang milenium pertama. Sejarah mengenal sejak abad 12 Masehi, Eropa sudah mengalami beberapa kali riset peradaban melalui perang-perang besar. Sebenarnya, sebelum abad 12 Masehi pun, Barat sudah mengalami beberapa perang besar, dan waktunya ini kurang lebih setiap 100 tahunan, bahkan meluas hingga ke peradaban Mesir kuno dan Mesopotamia yang lebih tua lagi. Hakikat sifat manusia itu agresif. Manusia selalu ingin menguasai wilayah-wilayah yang dianggap subur dan memiliki sumber daya alam melimpah. Di zaman dulu, cara mereka menguasai adalah dengan invasi atau peperangan, jika kerjasama dagang antara dua bangsa ini tidak tercapai. Tahun 1154 sampai 1299 Masehi alias di abad 12 sampai 13 Masehi, tercatat pecah perang 100 tahun yang pertama yang terjadi antara dinasti kerajaan Inggris melawan dinasti kerajaan Prancis. Perang pecah dengan melibatkan bangsa-bangsa lain di sekitar Inggris dan Prancis guna memperebutkan wilayah Prancis yang luas, subur, dan kaya dengan sumber daya alam, yang saat itu justru dikuasai oleh dinasti kerajaan Inggris.
Kurang lebih 100 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1337 sampai 1453 Masehi alias di abad 14 sampai 15 Masehi, pecah perang 100 tahun yang lagi-lagi terjadi antara kerajaan Inggris dengan kerajaan Prancis guna memperebutkan wilayah-wilayah kekuasaan yang ada di Eropa bagian barat. Di periode ini, Prancis merupakan kerajaan paling besar yang menguasai Eropa bagian barat. Tahun 1689 sampai 1815 Masehi alias abad 17 sampai 19 Masehi, Perang 100 tahun kedua kembali pecah di Eropa antara kerajaan Inggris lagi-lagi melawan kerajaan Perancis. Lagi-lagi konflik pecah untuk memperebutkan kekuasaan ekonomi yang sangat besar di tanah Eropa bagian barat. Lalu bagaimana dengan abad 16 Masehi? Di abad ini, Eropa kan cenderung kosong tanpa perang. Berarti saat itu tidak terjadi riset apa-apa dong. Siapa bilang? Di abad 15-16 Masehi, ini adalah abadnya Kekaisaran Cina yang agresif melakukan ekspansi hingga ke Timur Tengah, Asia Tenggara, dan Eropa. Menurut studi yang dilakukan oleh Ray Dalio, seorang founder dari The Bridgewater Board, ditemukan fakta seperti yang bisa kita lihat dari grafik timeline negara-negara adidaya besar sepanjang sejarah ini, bahwa Kekaisaran Cina atau Mongolia mengalami masa kejayaannya di sekitar abad 15-16 Masehi. Di sini, kekaisarannya berekspansi begitu luas, hingga menggetarkan peradaban-peradaban yang ada di Eropa kala itu. Wilayah kekuasaannya meluas bahkan hingga ke Eropa, dan Cina dulu berekspansi menggunakan perang. Untuk sejenak, peradaban berpusat di timur, sebelum akhirnya kembali berpusat di barat dengan Belanda dan Inggris sebagai negara adidayanya. Belanda mencapai puncak kejayaannya sebagai negara adikuasa berikutnya, setelah Kekaisaran Cina mencapai puncaknya. Tepatnya di sepanjang tahun 1645 sampai 1650, Belanda melalui VOC-nya telah menjadi negara superpower, dan adikuasa mereka bisa terjadi setelah mereka menguasai Hindia Belanda alias Nusantara. Bisa jadi siklus kejayaan Belanda ini bakalan terulang lagi di Nusantara di tahun 2045 besok. Tahun 1914, tepatnya 100 tahun setelah Perang 100 tahun kedua di Eropa usai, pecah Perang Dunia Pertama yang mau tidak mau membuat dunia harus menata ulang peradaban. Saat itu, Liga Bangsa-Bangsa dibentuk dengan harapan bisa mendamaikan kubu-kubu Eropa yang berkonflik. Tapi, Liga Bangsa-Bangsa gagal menjalankan tugasnya. Tahun 1939, Perang Dunia Kedua pecah dan baru berakhir di 1945 ketika Amerika Serikat keluar sebagai pemenang. Semenjak itu, tatanan dunia baru atau New World Order dibentuk dengan Amerika Serikat sebagai negara adikuasa sekaligus polisi dunia, sekaligus kiblat keuangan dunia. Berakhirnya Perang Dunia Kedua juga menandai berakhirnya imperialisme dan kolonialisme Eropa. Sekarang Eropa tak lagi menjajah bangsa-bangsa subur yang ada di Amerika, Afrika, dan Asia. Tapi bentuk kapitalisme dan globalisasi model baru yang lebih advance juga tercipta melalui New World Order ini. Uniknya, beberapa tahun belakangan, pemerintah justru mencanangkan program yang namanya Indonesia Emas 2045. Kalau dilihat-lihat, tahun 2045 ini adalah tepat 100 tahun sejak usainya Perang Dunia Kedua. Ini berarti tepat 100 tahun setelah New World Order Amerika Serikat berlaku. Kalau merujuk kepada siklus 100 tahunan tadi, seharusnya di tahun 2045 ini adalah New World Order yang baru. Dan seharusnya sudah dimulai sejak beberapa tahun sebelum 2045. Jika Perang Dunia Kedua dimulai sejak tahun 1939 untuk menata dunia lagi, maka bisa jadi di tahun 2030-an ke atas terjadi Perang Dunia Ketiga untuk menyambut tatanan dunia baru abad 21. Dan ingat, sebelum pecah perang, maka biasanya sebelumnya ada yang namanya perang dagang atau perang ekonomi dulu. Seperti sebelum Perang Dunia I dan II serta Perang 100 tahun di Eropa, semuanya diawali dengan konflik ekonomi atau konflik dagang dalam skala besar. Kebetulan di abad 21 ini, perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina sudah terjadi. Dan sebenarnya sudah banyak penulis-penulis buku yang memperkirakan, jikapun pusat peradaban berubah, jikapun
New World Order berganti, maka diprediksi pusat peradaban selanjutnya justru ada di timur, bukan ada di barat. Ini sudah pernah diprediksikan oleh Fritjof Capra dalam bukunya The Turning Point. Bahkan dalam buku Spiritual Awakening pun diprediksikan, di abad 21 ini, pusat peradaban akan berpindah ke timur. Timur ini masih bias, ada yang berasumsi timur ini adalah Rusia, ada juga yang bilang Cina. Tapi di saat yang sama, Nusantara juga punya ramalan serupa, yakni ramalan bahwa di abad 21 ini, pusat peradaban akan berganti ke Nusantara. Siapa yang benar? Yang pasti, proses menuju New World Order selanjutnya tidaklah berlangsung dalam waktu singkat, melainkan melibatkan beberapa dekade pendahulu dengan riset yang lebih kecil-kecil selama jangka waktu kurang lebih 10 tahunan. Nah, di 2030 mendatang, diprediksi Great Reset akan terjadi. Dan sejak sekarang, tanda-tanda menuju Great Reset tersebut semakin jelas dengan COVID 2020 kemarin sebagai penanda awal mulanya. Uniknya, dalam teori-teori siklus peradaban selalu disebutkan bahwa sebelum pusat peradaban berpindah, sebelum peradaban baru mapan, maka di dalam peradaban baru tersebut akan muncul minoritas-minoritas kreatif yang secara alami akan mendisrupsi peradaban lama dan secara radikal membangkitkan kesadaran penduduk agar bisa berpindah ke peradaban baru yang lebih fit. Di Jawa, minoritas-minoritas kreatif ini diberi nama Satrio Piningit. Orang-orang Sunda menyebutnya sebagai budak Angon. Yang tidak banyak disadari masyarakat Jawa adalah sekarang inilah tahun-tahun di mana para Satrio Piningit pada bermunculan. Dan Satrio Piningit sebenarnya bukanlah satu orang doang yang akhirnya nanti menjadi pemimpin Nusantara. Satrio Piningit adalah minoritas kreatif yang bisa memimpin orang-orang Nusantara supaya bertransformasi menuju ke zaman baru. Ini adalah era baru menuju era Indonesia Emas 2045. Ini adalah era di mana nanti Nusantara menjadi mercusuar dunia. Dan mulai tahun ini, para Satrio Piningit ini sudah mulai muncul di berbagai bidang untuk menyadarkan manusia-manusia Nusantara lain mendisrupsi sistem, memperbaiki peradaban, sehingga nanti Nusantara bisa kembali kepada jati dirinya dan mengalami peningkatan level kesadaran yang signifikan, agar bisa lebih fit dengan kesadaran di zaman yang baru nanti. Satrio Piningit ini tidak melulu menjadi pemimpin negara atau presiden. Mereka ada di mana-mana, mengisi bidang-bidang yang berbeda-beda, tapi semuanya memiliki tujuan kolektif yang sama, yakni memimpin penduduk Nusantara agar bisa berpindah dari peradaban lama yang tidak lagi relevan menjadi ke peradaban baru yang lebih relevan dengan perkembangan zaman. Di tahun 2030 nanti, risetnya adalah tentang digitalisasi dan globalisasi yang lebih advance. Jika Nusantara tidak siap secara kesadaran, maka Nusantara bisa saja akan kembali dijajah oleh bangsa-bangsa asing. Nah, sekarang Satrio Piningit mulai muncul untuk mendisrupsi masyarakat dan mendisrupsi sistem yang ada. Sehingga nanti di 2045, Indonesia bisa menjadi kiblat peradaban dunia yang benar-benar dibutuhkan. Dan mereka, para Satrio Piningit ini, sudah bermunculan sejak sekarang. Mereka bisa saja ada di pemerintahan, ada di pelayanan publik, ada di bidang kesehatan, lingkungan, di bidang investasi, atau di bidang bisnis, atau mungkin berada di sektor-sektor lain yang bekerja demi memajukan Nusantara. Bahkan Satrio Piningit bisa saja salah satunya adalah kalian yang sedang menonton video ini. Dan semua Satrio Piningit itu punya ciri-ciri khusus yang tidak dimiliki oleh orang-orang pada umumnya. Apa saja sih ciri-cirinya? Jika kalian memiliki sebagian besar atau semua ciri-ciri berikut ini, maka bisa dipastikan kalian adalah para Satrio Piningit yang kehadirannya sudah lama ditunggu-tunggu oleh masyarakat Nusantara untuk membawa negeri ini menjadi mercusuar dunia. Inilah dia ciri-ciri dari Satrio Piningit yang mulai banyak muncul sejak tahun 2025 ini. Yang pertama, mengalami kebangkitan spiritual dan cepat berkembang spiritualitasnya. Para Satrio Piningit pasti mengalami kebangkitan spiritual sebelumnya. Mereka adalah orang-orang yang terpilih, yang secara energi ditakdirkan menjadi minoritas kreatif untuk mendisrupsi peradaban lama. Karena mereka adalah disruptor sekaligus menarik kesadaran banyak manusia lain, mereka otomatis harus memiliki energi yang sangat-sangat besar. Energi yang sangat besar ini bisa dihasilkan dari proses-proses dan gemblengan spiritual yang sudah mereka alami.
Seorang Satrio Piningit mengalami kebangkitan spiritual secara alami, bukan sengaja ingin membangkitkan. Kalaupun kebangkitan spiritualnya aktif karena genetik, biasanya ini juga aktif-aktif sendiri tanpa sengaja ingin mengaktifkannya. Mereka adalah orang-orang pilihan dari semesta, dan ketika spiritual mereka sudah bangkit, mereka mengalami peningkatan kecerdasan spiritual atau SQ yang sangat pesat. Jauh lebih pesat dibandingkan dengan manusia-manusia lain di sekitarnya. Kecerdasan spiritual ini sangat diperlukan oleh Satrio Piningit untuk mengkatrol kecerdasan emosional atau EQ dan kecerdasan intelektual atau IQ-nya, karena dua elemen ini sangat dibutuhkan dalam kepemimpinan. Menjadi seorang Satrio Piningit otomatis bakalan memiliki keseimbangan SQ, EQ, dan IQ yang sangat baik. Dulunya tersembunyi dan digembleng dalam diam. Satrio Piningit dulunya kebanyakan adalah orang-orang yang biasa-biasa saja. Mereka tidak terkenal, mereka tidak populer, bahkan banyak yang berasal dari golongan manusia yang termarginalkan, sehingga kehidupannya dulu sengsara. Makanya dijuluki Satrio Piningit alias kesatria yang dipingit atau disembunyikan. Banyak yang dulunya bergelut dengan kemiskinan dan kebodohan, sampai akhirnya Satrio Piningit tersadarkan melalui kebangkitan spiritual yang mereka alami, dan mereka mulai belajar dari kehidupan. Proses kehidupan mereka juga merupakan gemblengan yang luar biasa berat. Satrio Piningit sejak kecil sudah terpapar dengan penderitaan. Justru dari penderitaan inilah mereka bisa mengalami peningkatan spiritual dengan cepat. Dan karena penderitaan ini, Satrio Piningit akhirnya bisa memahami bahwa rakyat yang menderita itu tidak enak. Sehingga ketika Satrio Piningit telah menemukan jati dirinya kembali, dia bisa menjadi pemimpin yang adil dan punya empati. 3. Berjiwa tua. Para Satrio Piningit bisa saja masih berusia muda, tapi mereka memiliki kebijaksanaan dan pola pikir yang jauh lebih dewasa daripada usia aslinya. Makanya mereka sering disebut berjiwa tua atau old soul. Sering banget ketika masih kecil atau masih mudanya dulu, Satrio Piningit merasa tidak cocok bergaul dengan teman-teman sebayanya. Karena dianggap pertemanan mereka tidak bisa relate dengan cara pandang dan pola pikir para Satrio Piningit yang sudah lebih dewasa. 4. Kebijaksanaan dan pengetahuannya lebih maju dibandingkan manusia umumnya. Satrio Piningit adalah manusia yang super cerdas dan sangat waras. Mereka memiliki kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual yang sangat super. Sehingga mereka itu berpikir lebih taktis, lebih bijaksana, mereka juga cepat sekali belajar hal-hal baru. Dan mereka juga mampu berpikir hingga ke masa depan. Ketika orang lain sibuk ketakutan akan ancaman AI dan robot, para Satrio Piningit justru sudah berpikir bagaimana caranya memanfaatkan AI dan robot untuk menghasilkan keuntungan dan kebaikan bagi umat manusia. Ketika masyarakat panik akan adanya perang tarif dan isu Great Reset 2030, Satrio Piningit justru memikirkan peluang apa yang bisa dia ambil dari isu-isu ini. 5. Ingin mengembalikan ajaran leluhur Nusantara. Satrio Piningit adalah orang yang setia dengan ajaran-ajaran leluhur Nusantara. Mereka terkoneksi dengan leluhur-leluhur mereka. Bahkan, mereka juga dibimbing oleh leluhurnya. Banyak sekali pengetahuan, bakat, pemikiran, dan juga kebijaksanaan dari Satrio Piningit itu merupakan warisan dan juga bimbingan dari leluhur mereka yang jauh lebih sakti. Satrio Piningit juga sadar di abad 21 ini spiritualitas itu sangat diperlukan agar kesehatan mental dan kejiwaan penduduk bumi terjaga. Dan Satrio Piningit juga sadar bahwa di abad 21 ini spiritualitas akan menjadi jawaban dan juga obat penenang dari krisis-krisis yang ada. Satrio Piningit sadar bahwa Nusantara itu sudah kaya dengan ajaran-ajaran spiritual yang baik sejak zaman leluhur mereka masih hidup dan berjaya dulu. Satrio Piningit juga sadar bahwa kalau ajaran leluhur kembali disebarluaskan di Nusantara, maka barulah Nusantara bisa menjadi bangsa yang maju. Itulah kenapa Satrio Piningit selalu berpegang teguh pada prinsip-prinsip spiritual atau berpegang pada filosofi yang diajarkan oleh leluhur dulunya. 6. Punya keinginan memperbaiki peradaban. Satrio Piningit sadar bahwa peradaban yang sekarang ada sudah mulai rusak. Sudah banyak tatanan dari peradaban lama yang tidak lagi relevan dan perlu untuk diperbaiki. Satrio Piningit menyadarinya dan mereka selalu ingin ikut berkontribusi memperbaiki peradaban, entah dari bidang manapun. Makanya nanti kita akan bisa melihat kalau Satrio Piningit itu tidak melulu menjadi pemerintah, seperti menjadi presiden dan sejenisnya. Tapi di banyak bidang, kita juga memerlukan peran Satrio Piningit.
Ada satrio piningit yang fokus memperbaiki pendidikan, ada yang fokus memperbaiki sistem investasi, ada yang fokus memberikan edukasi, ada juga yang fokus memperbaiki cara manusia abad 21 berbisnis, ada pula yang melindungi hasil bumi Nusantara dari incaran pihak-pihak asing yang merugikan. 7. Bersenjata Trisula Weda. Trisula Weda ini tidaklah bermakna yang sesungguhnya, melainkan sebuah metafora. Banyak ramalan-ramalan tentang Satrio Piningit menjabarkan bahwa Trisula Weda yang dimaksud di sini adalah 3 pilar utama yang selalu menjadi pedoman hidup Satrio Piningit, yakni spiritualitas, budaya, dan ilmu pengetahuan. Artinya, seorang Satrio Piningit itu memiliki kesadaran spiritual yang sangat tinggi. Bahkan, mereka adalah orang-orang yang sudah tercerahkan. Satrio Piningit juga berpegang teguh terhadap budaya Nusantara, karena Satrio Piningit sadar budaya itu adalah aset penting bangsa. Dan seorang Satrio Piningit itu sangat cerdas secara intelektual, ilmu pengetahuannya luas, dan dia mengetahui banyak hal di dunia ini. Bahkan kecerdasannya ini sudah lintas disiplin ilmu. 8. Ingin membawa Nusantara menjadi mercusuar dunia. Semua Satrio Piningit pasti punya cita-cita supaya Nusantara menjadi mercusuar dunia. Mereka banyak berperan aktif dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045, yakni tepat 100 tahun dari kemerdekaan Indonesia, 100 tahun dari Perang Dunia terakhir selesai. Ini adalah waktunya bagi Indonesia untuk mengambil peluang menjadi New World Order selanjutnya. Satrio Piningit sangat optimis dan sangat bersemangat akan hal ini. Vibrasi mereka akhirnya menular dan membangkitkan kesadaran serta semangat orang-orang lain juga. 9. Kreatif dan berani menjadi autentik. Seorang Satrio Piningit ini tidak takut dibenci orang lain karena menjadi diri sendiri. Mereka adalah golongan orang-orang tercerahkan yang sudah mengenali jati dirinya sendiri. Bagi Satrio Piningit, menjadi yang terpilih adalah jalan hidupnya, yang merupakan misi jiwanya juga. Mereka sudah menyadari itu, sehingga mereka dalam kesehariannya hidup menjadi dirinya sendiri. Mereka sudah tidak butuh validasi orang lain lagi, sehingga mereka cukup nyaman menjadi diri mereka sendiri, walaupun mereka sadar tidak semua orang bisa menyukainya. Justru karena mereka sangat ajak dengan dirinya sendiri, mereka ini menjadi sosok-sosok Satrio Piningit yang tidak gampang digoyahkan atau tidak gampang ditumbangkan prinsip hidupnya sama orang lain. 10. Punya kemampuan supernatural atau kemampuan dewata. Seorang Satrio Piningit memiliki level spiritual yang cukup tinggi. Di level kesadaran tertentu, kemampuan supernatural manusia memang terbuka. Umumnya, setelah mengalami kebangkitan spiritual, maka kemampuan-kemampuan supermanusia ikut terbuka. Inilah yang oleh orang-orang kebatinan zaman dulu disebut sebagai kemampuan dewata. 11. Dulunya bukan siapa-siapa, bahkan tidak terpikir menjadi Satrio Piningit. Satrio Piningit dulunya adalah manusia biasa-biasa saja. Tidak ada yang tampak spesial dalam diri mereka. Mereka bukanlah anak pejabat. Mereka juga bukan keturunan bangsawan yang hidup di dalam istana. Banyak di antara mereka justru menjalani hidup sebagai rakyat biasa-biasa saja. Banyak dari mereka yang dulunya itu nobody. Bahkan berpikir untuk menjadi Satrio Piningit saja tidak pernah. Kehidupan awal mereka dengan kehidupan Satrio Piningit yang sekarang sangatlah jauh berbeda. Ketika mereka menyadari jati dirinya dan mulai menerima jalan hidupnya sebagai seorang Satrio Piningit pun, mereka tidak koar-koar atau sesumbar ke publik. Mereka lebih suka menyimpan jati dirinya di dalam diri mereka sendiri dan lebih memilih untuk berfokus menjalankan apa yang sudah menjadi tugas hidupnya. Justru kalau sekarang ini ada orang yang ngaku-ngaku sebagai seorang Satrio Piningit tanpa menunjukkan kontribusi nyata untuk peradaban, bisa jadi orangnya itu justru mengalami delusi atau waham. Karena seorang Satrio Piningit yang sejati pasti kelihatan kontribusinya bagi kehidupan dan kelihatan banget kontribusinya bagi masyarakat atau lingkungan. 12. Putra Dewa Indra, berwajah Kresna dan berwatak Baladewa. Ini juga merupakan kiasan. Dewa Indra dalam tradisi Siwa Buddha adalah rajanya para dewa yang hidup di alam surga. Ini artinya seorang Satrio Piningit itu adalah orang yang sudah tercerahkan, sehingga ia memiliki banyak sekali watak dan kemampuan dewata dalam diri. Bahkan saking cerdas dan supernaturalnya, mereka ini seperti dianggap bukan manusia normal oleh orang-orang di sekitarnya. Seorang Satrio Piningit juga digambarkan hidup di alam surga, seperti kehidupan Dewa Indra. Maknanya bukan berarti surga di alam akhirat sana,
Tapi surga yang dimaksud adalah surga yang ada di dalam diri, yakni kondisi mental dan kesadaran ketika manusia sudah tidak lagi terjebak dalam penderitaan dan siksaan seperti hidup di alam neraka. Melainkan Satrio Piningit sudah hidup dalam kedamaian dan kebahagiaan sejati, yakni hidupnya selaras dengan hukum-hukum alam dan hidupnya sesuai dengan jati diri dan misi jiwanya. Berwajah Kresna maksudnya adalah berwajah rupawan, enak dipandang, sehat, good looking, terawat, dan wajahnya cenderung teduh atau adem. Ini karena vibrasi seorang Satrio Piningit itu cenderung positif. Makanya wajahnya juga enak dipandang. Sedangkan watak Baladewa artinya Satrio Piningit itu wataknya bagaikan Baladewa, di mana dia adalah orang yang pemberani, tahan banting, keras, tegas, punya jiwa patriotik tapi juga bijaksana. Kebijaksanaan ini adalah kunci. Nah, menjelang 2045 mendatang, lebih tepatnya dimulai sejak sekarang, para Satrio Piningit ini mulai bermunculan. Krisis-krisis yang akan terjadi selanjutnya, sebelum tatanan dunia baru terbentuk, akan berpotensi menyebabkan chaos di masyarakat. Nah, Satrio Piningit ini punya kemampuan untuk meredam chaos tersebut, sekaligus mentransendensikannya menjadi bentuk kesadaran yang lebih tinggi. Oh ya, 2045 memang diprediksikan Nusantara akan mencapai era kejayaannya. Tapi ini tentunya tidak akan terjadi kalau tidak diiringi dengan level kesadaran masyarakat Nusantara yang tinggi. Jika kamu tidak meningkatkan kesadaran dan kembali ke ajaran leluhur Nusantara sekarang, maka penjajahan dan penguasaan seperti yang dilakukan VOC dulu bisa saja terjadi lagi di Nusantara. Tapi sekarang pelakunya bukan VOC atau Belanda lagi. Pelakunya bisa saja adalah bangsa lain. Mau tahu siapa yang bakalan menjadi ancaman berikutnya? Jika kalian tertarik untuk saya bahas lebih lengkap, mulai dari bagaimana dulu Belanda atau VOC bisa menjadi negara adikuasa setelah menguasai Hindia Belanda atau Nusantara, dan siapa yang selanjutnya bakalan menjadi ancaman bagi Nusantara berikutnya, komen lanjut di bawah video. Kalau banyak yang request, nanti saya buatkan lanjutan videonya. Dan buat kalian yang kepengen membeli buku-buku yang menjadi referensi dalam konten ini, kalian bisa check out dengan cara klik produk yang ada di bawah video sekarang juga. Setiap krisis selalu memicu kemunculan bentuk kesadaran yang baru. Di 2025 ini adalah akhir dari sebuah siklus dalam numerologi. Makanya jangan heran kalau sekarang karma itu dibayar dengan cepat dan kita dipaksa untuk meninggalkan pola karma buruk kita supaya kesadaran meningkat. Jika manusia bisa melepaskan diri dari pola karma buruk, maka manusia bisa memiliki karma baru yang baik. Bahkan bisa membawa kehidupan menuju keberuntungan dan juga keberlimpahan. 2025 ini adalah waktu yang tepat untuk menguasai hukum karma dan melepaskan diri dari pola-pola karma buruk. Kita akan pelajari bersama di online kelas akhir bulan ini dengan tema Rahasia Karma, Keberlimpahan, dan Keberuntungan. Di sini juga sudah dilengkapi dengan panduan meditasi dan juga hipnoterapi yang sudah saya sesuaikan untuk kebutuhan kalian merubah karma buruk menjadi karma baik. Sayangnya saya belum tentu loh bikin online kelas begini lagi, makanya mumpung masih ada, segera daftarkan diri kalian. Klik link yang ada di deskripsi atau hubungi nomor WhatsApp admin yang ada di deskripsi untuk mendaftar sekarang juga. Dan pastikan kalian segera mendaftar sekarang karena kuota kelas ini dibatasi. Sampai ketemu di kelas!